Laporan Praktikum Botani Umum Morfologi dan Anatomi pada daun dengan nama Ririntia Alfirahmadani dengan NIM 25020048 dan dosen pengampu Salmiyati MPD PhD Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: daun adalah organ tumbuhan berwarna hijau yang melekat pada batang dan berfungsi utama sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan dari air karbon dioksida dan cahaya matahari. Morfologi daun terdiri atas bentuk helaian atau lamina tangkai daun atau petiolus ujung daun, pertulangan daun, dan susunan daun. Secara anatomi, daun memiliki epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut xilem dan floem. Epidermis melindungi daun dan memiliki stomata untuk pertukaran gas. Mesofil mengandung kloroplas sebagai tempat fotosintesis, sedangkan xilem dan floem berfungsi mengangkut air dan hasil fotosintesis. Fungsi utama dari daun meliputi fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Tujuan yang pertama untuk mengamati morfologi daun yang terdiri dari bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Yang kedua untuk mengamati anatomi daun melalui irisan layutan epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut xilem dan floem. Yang ketiga untuk membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Untuk alat dan bahan, yang pertama, alatnya ada mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup silet atau cutter, pinset, pipet, tetes, tisu, pensil, dan buku gambar. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada daun monokotil yaitu daun jagung, kemudian daun dikotil yaitu daun kacang panjang, daun mangga, dan daun lamtoro. Kemudian ada kelapa sawit, pre-nursery, dan meh-nursery, ada larutan safranin, larutan fast green, dan aquades. Cara kerja yang pertama, morfologi. Untuk cara kerja morfologi, cukup amati saja daun-daun yang dipraktikkan lalu gambarkan di buku gambar. Dan kedua, anatomi. Untuk cara Perminasi apa nih? yang pertama, irisan pada daun monokotil dan dikotil tadi menggunakan silet, kemudian letakkan irisan pada kaca objek, tetes dengan aquades, lalu tambahkan larutan safranin, diamkan kurang lebih 2 menit, lalu bilas lagi dengan aquades, kemudian tambahkan fast green untuk kontras warna dan tutup dengan kaca penutup. Amati bawah mikroskop dari perbesaran ke besar, kemudian buatlah bagian-bagian jaringannya dan buatlah gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil. Hasil dan pembahasan berikut adalah hasil dari morfologi dan anatomi pada daun. Pembahasan untuk yang morfologi, pembahasannya setelah diamati bentuk helaian, ujung pangkal, tepi, pertulangan daun menyirip atau sejajar, maka dapat disimpulkan daun jagung dan kelapa sawit digolongkan ke dalam daun monokotil dan daun mangga, lamtoro, serta kacang panjang tergolong daun dikotil. Pembahasan secara anatomi daun mangga, kacang panjang, dan lamtoro termasuk daun dikotil yang memiliki epidermis atas dan bawah berlapis tunggal dengan kutikula pelindung mesofil yang terbagi menjadi jaringan palisade dan spons serta berkas pengangkut berupa xilem dan floem yang tersusun menyilang, sedangkan daun jagung merupakan daun monokotil dengan mesofil homogen memiliki sel buliform pada epidermis atas untuk menggulung daun saat kekeringan serta berkas pengangkut sejajar yang dikelilingi bandel sebagai ciri fotosintesis. C4. Struktur anatomi keempat daun tersebut menunjukkan adaptasi terhadap fungsi fotosintesis dan lingkungan. Rangkuman. Untuk rangkuman morfologi daun mencakup bentuk luar atau struktur yang tampak seperti helai daun atau lamina tangkai daun, petiolus, dan pelepah daun. Untuk rangkuman anatomi daun membahas struktur dalamnya yang meliputi beberapa lapisan yaitu epidermis atas dan bawah sebagai pelindung, mesofil terdiri dari jaringan palisade dan spons sebagai tempat fotosintesis serta berkas pengakuan xilem dan floem yang menyalurkan air mineral dan hasil fotosintesis. Berikut daftar pustakanya.